Bapak Ibu, salam, selamat pagi. Renungan kita hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ketujuh. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pasal 1 mencatat tentang bagaimana Allah menciptakan dengan kreasinya alam semesta ini, sehingga dikatakan dalam bagian ini pasal Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya Allah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan tangan kreatifnya. Dan sangat menarik dalam ayat 2 dimulai, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan. Kemudian yang sangat menarik juga adalah penjelasan tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Karena itu tema hari ini adalah siapakah manusia? Bapak Ibu, lihat dalam bagian ini. Ketika itulah Allah membentuk manusia. Ada kata membentuk, artinya dibutuhkan sebuah kreativitas dari debu tanah. Artinya Bapak Ibu, manusia diciptakan Tuhan dari benda mati, dari benda yang tidak berharga, dari debu tanah. Dan dikatakan dalam bagian ini, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memikirkan tentang sebuah perenungan bahwa siapakah saya, siapakah manusia. Yaitu manusia adalah berasal dari benda mati, benda yang tidak berharga. Di tangan Allah yang kreatif, Allah membentuk manusia. Kemudian bukan hanya di situ, tapi kemudian dikatakan bahwa Allah menghembuskan napas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Siapakah manusia tanpa tangan kreasi Tuhan? Siapakah manusia tanpa hembusan napas Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya hari ini kita merenungkan sebuah kebenaran bahwa siapapun apapun keadaan Anda adalah hasil kreasi tangan Tuhan. Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Selanjutnya Allah memberkati Adam dan Hawa dengan keturunan dan sampai kepada generasi kepada kita. Ini kita tidak luput daripada bahwa kita mesti mengingat sebuah perenungan bahwa saya diciptakan dari benda yang tidak berharga. Manusia diciptakan dengan tangan kreasi Tuhan dan kemudian diberikan hembusan napas Tuhan. Siapakah kita sehingga Allah menciptakan kita? Siapakah kita sehingga kita diberikan napas hidup? Sesungguhnya semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, apapun keadaanmu, situasimu, saya katakan bahwa engkau adalah manusia yang berasal dari debu tanah, yang diberikan hembusan napas oleh Tuhan, sehingga engkau dapat hidup, sehingga engkau dapat bergerak, engkau dapat bernapas. Karena itu jalani hidupmu dengan bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena engkau berada dalam tangan kreasi Tuhan, dan Tuhan telah memberikan napas hidup kepadamu. Jika Tuhan mengambil napasmu, maka engkau tidak menjadi makhluk hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, lakukan aktivitasmu dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, melayani dengan maksimal, beribadah dengan maksimal. Maka itu artinya kita mengerti bahwa sesungguhnya saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu Tuhan telah membentuk engkau bukan kebetulan. Karena itu Tuhan memberikan engkau napas hidup bukan kebetulan, tetapi ide kreatif dari Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ingin engkau berkarya. Bapak Ibu, jalani hidupmu. Ini awal bulan Juni, tanggal 1. Engkau beraktivitas bekerja, besok karena hari ini hari libur, maka besok engkau beraktivitas. Lakukan aktivitasmu dengan maksimal. Mungkin engkau sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin karena pengaruh daripada pergumulan ekonomi yang terjadi karena virus corona. Atau mungkin pergumulan yang lain. Tapi ingat bahwa engkau adalah manusia, saya adalah manusia. Kita hidup dari hembusan napas Tuhan. Kita hidup karena kreativitas tangan Tuhan. Allah kita Allah yang kreatif dan memberikan napas hidup bagi kita. Lakukan aktivitas kita dengan baik, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja. Lakukan dengan baik. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup. Haleluya. Tuhan berkati engkau. Tuhan berkati kita semua yang mengikuti pemberitaan firman Allah ini.
Kiranya Allah menolong kita dalam segala aktivitas dan kesulitan kita. Engkau berharga di hadapan Tuhan karena ditentukan oleh Tuhan yang membentuk engkau dan Tuhan berikan napas hidup bagimu. Tuhan berkati. Salam, selamat pagi.